Baik, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan lagi karena banyak sekali pertanyaan terhadap konten saya sebelumnya yang ini. Nah, tentang bagaimana cara mengajukan pinjaman di Bank BRI. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, apa kabar teman-teman semuanya? Baik, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya di masa pandemi seperti ini. Nah, saya sebenarnya sudah sangat gamblang sekali menjelaskan tentang bagaimana cara mengajukan pinjaman di Bank BRI. Saya kali ini akan membahas dulu yang pertama, dasar-dasar dulu ya. Pengajuan pinjaman KUR di Bank BRI, jadi syaratnya sangat mudah. KTP suami istri, kemudian kopi KK, kemudian kopi NPWP, kemudian kopi buku atau surat nikah, foto berwarna suami istri, beli materai, dan kemudian jaminan. Saya akan kupas satu-satu tentang yang pertama, KTP suami istri ya. KTP suami istri ini sifatnya wajib. Jadi disyaratkan jika sudah menikah di atas usia 17 tahun boleh mengajukan karena sudah menikah. Tapi kalau belum menikah, belum punya pasangan suami atau istri, teman-teman bisa mengajukan asal usianya sudah di atas 21 tahun. Itu peraturan tetap. Kemudian, kalau saya duda bagaimana? Kalau duda, itu juga bisa diajukan teman-teman. Nanti surat kematiannya dilampirkan saja. Kalau saya janda bagaimana? Kalau janda juga teman-teman bisa melampirkan surat kejandaan ataupun surat kedudaan dari kelurahan, kemudian surat kematian suami atau istrinya nanti dilampirkan. Kak, kalau saya belum menikah tapi saya punya usaha usianya sekarang berapa dulu? Kalau usianya sudah 21 tahun, sudah cakap hukum, maka teman-teman silahkan mengajukan untuk pinjaman KUR di Bank BRI ya. Kalau belum 21 tahun, sudah punya usaha sekalipun di atas 17 tahun, sudah punya KTP, tidak bisa karena syarat wajibnya adalah sudah menikah dan atau sudah berusia maksimal di atas 21 tahun. Kenapa? Karena usia di atas 21 tahun itu sudah cakap hukum, artinya sudah melek hukum, sudah bisa dipertanggungjawabkan di ranah hukum. Kemudian yang kedua adalah KK. Nah, KK ini kakak ini kalau misalnya teman-teman sudah menikah otomatis sudah ada pasangan suami istri, tapi kalau baru menikah bagaimana? Ngurus kakaknya susah. Nanti teman-teman bisa tuh melampirkan buku nikah. Kemudian alternatif pertama, teman-teman ngurus dulu di Capil untuk menyatukan kakak suami istri. Tapi kalau misalnya ketemu pasangan janda atau duda, ketemu baru menikah, bisa tuh dilampirkan surat menikah dilegalisir KUA atau selain surat nikah dilegalisir KUA, kemudian melampirkan kakak dari dua belah pihak. Lampirkan juga surat kepengurusan pembuatan kakak kalau misalnya kakaknya belum jadi. Kemudian yang ketiga NPWP. NPWP ini wajib atau enggak? Saya jawab wajib. Kenapa? Karena NPWP ini sebagai bukti bahwa teman-teman itu sudah wajib untuk menyetorkan pajak. Artinya nanti berarti dikenai pajak? Tidak. Ini untuk pelaporan bank saja kalau teman-teman itu sudah memiliki NPWP ya. Kalau belum memiliki NPWP gimana? Teman-teman bisa buka online di DJP online ya. Alamatnya DJP online, itu informasi pajak, teman-teman bisa membuat NPWP online secara mandiri. Jadi gampang kok, nanti NPWP-nya nanti langsung datang ke rumah masing-masing teman-teman semuanya. Dikarenakan untuk mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI, tata caranya harus punya wajib pajak ini. Kemudian syarat selanjutnya adalah teman-teman wajib mempunyai jaminan. Kenapa? Kan KUR aturannya dari pemerintah subsidi silang, tidak ada jaminan. Baik, memang betul KUR itu adalah program pemerintah, tidak ada jaminan. Tapi bank mewajibkan, dikarenakan apa? Bank kan punya aturan juga, makanya kita kan mengajukan di bank, makanya kita taati peraturan perbankan. Meskipun tidak diikat atau tidak dilelang, tapi wajib dilampirkan teman-teman ya, baik itu sertifikat ataupun BPKB kendaraan roda 2 ataupun BPKB kendaraan roda 4.
Jadi dari pertanyaan teman-teman yang banyak masuk, kan peraturan menteri tidak ada, itu ada KUR mewajibkan adanya jaminan tambahan untuk bisa pengajuan. Namun kembali lagi, KUR diselenggarakan oleh pemerintah memang betul, tapi penyalurnya adalah bank, dan bank punya regulasi tersendiri yang diatur oleh OJK. Maka kemudian kalau teman-teman ada pembahasan atau pertanyaan berarti menyalahi aturan pemerintah, bukan, karena bank juga punya regulasi masing-masing. Kemudian banyak yang bertanya kepada saya, setelah jaminan ada wajib punya usaha karena nanti akan membuat SKO. Jadi kenapa KUR itu wajib punya usaha atau dibiayai untuk orang-orang yang sudah usaha? Dikarenakan takutnya nanti kalau terjadi sesuatu di tengah jalan dan nasabah tersebut tidak bisa mengembalikan. Kenapa tidak bisa mengembalikan? Karena tidak ada usaha. Nah, saya garis bawahi untuk usaha yang sudah berjalan minimal 3 bulan atau 6 bulan. Memang validnya banyak di ACC-nya itu berjalan 6 bulan. Jadi misalnya teman-teman nih ada usaha online shop di rumah misalnya, contohnya ya sudah berjalan, coba aja diajukan KUR. Jadi kan teman-teman juga jadi reseller ataupun jadi dropshipper, itu kan membutuhkan modal yang cukup besar untuk mengembangkan usaha. Nah, itu bisa tuh teman-teman kasih pertimbangan ke marketing atau mantri BRI-nya saat pengajuan KUR BRI atau pinjaman BRI ini, bisa nggak usaha saya online tapi saya nyetok barang misalnya ya, dibiayai bisa nggak gitu. Nanti teman-teman bisa komunikasikan dengan teman-teman. Lalu ada lagi pertanyaan, usaha saya di Jakarta, KTP saya di Jawa, gimana? Jadi ada beberapa unit BRI memang bisa ACC KTP Jawa, usaha di luar Jawa, misalnya di Jakarta. Namun biasanya itu bukan KUR ya teman-teman ya. Karena kalau KUR itu plafonnya kecil lah. Di luar KUR nanti teman-teman akan dilakukan adanya OTS, on the spot. Itu biasanya untuk pinjaman yang di atas 25 juta. Nah, on the spot ini adalah pinjaman Kupedes biasanya. Atau kalau misalnya teman-teman sudah ada kedekatan dengan pihak bank atau sebelumnya sudah ada pinjaman dan lancar, teman-teman bisa tuh mengajukan KTP Jawa, usaha di luar Jawa atau di luar Jakarta, atau di luar Jawa misalnya Jakarta, Bandung ya, Jawa Timur, dan daerah-daerah lain di luar wilayah domisili. Nanti teman-teman konsultasikan saja dengan pihak marketing Bank BRI. Kemudian jenis-jenis usaha apa saja yang bisa dibiayai oleh KUR adalah semua jenis usaha ya, saya garis bawahi, semua jenis usaha bisa dibiayai oleh KUR online sekalipun, kecuali miras itu tidak dibiayai. Kemudian karaoke itu tidak biayai karena biasanya dua segmen sektor usaha ini memang ada pengusaha di bidang dua sektor ini, tapi biasanya harus melalui beberapa prosedural yang harus dilalui atau perizinan. Jadi tidak sembarangan orang. Tapi biasanya selain dua sektor usaha ini, miras dan juga karaoke, teman-teman bisa tuh dibiayai KUR-nya. Jadi jangan khawatir untuk KUR teman-teman akan di-ACC atau tidak, selama tidak menyangkut dua sektor usaha yang sudah saya sebutkan tadi, pasti akan di-ACC jika usahanya sudah settle. Kemudian pokok pembahasan yang terakhir adalah kok lama ya ACC KUR-nya. Jadi saya garis bawahi, KUR yang diajukan teman-teman itu tidak satu RT atau RW saja, satu kecamatan. Jadi BRI itu kantornya satu kecamatan kan satu kecamatan ada berapa RT, ada berapa ratus RW. Jadi mohon dimaklumi aja kalau teman-teman pengajuan tapi lama. Sebaiknya teman-teman minta kontak pegawai atau mantrinya, bagaimana pengajuan saya di ACC atau tidak, bisa dikomunikasikan seminggu sekali kah kalau misalnya udah lama. Kemudian bisa teman-teman santroni aja itu kantor BRI, bisa menanyakan bagaimana prosesnya, apakah di ACC atau tidak. Jadi ditanyakan kepastiannya. Jadi mohon maklum kalau misalnya teman-teman pengajuan BRI-nya itu banyak atau pending lama, karena yaitu banyaknya pengajuan dan juga harus disurvei. Jadi disurvei satu-satu dari tempat usaha, lokasi usaha, di mana rumahnya, lingkungan sekelilingnya seperti apa juga harus diverifikasi oleh Mantri BRI. Nah, itu saja sekilas pandang tentang berbagai macam pertanyaan cara mengajukan pinjaman KUR BRI. Alurnya seperti apa, syaratnya seperti apa, usahanya seperti apa sudah saya
sebutkan tadi. Semoga alur atau cara mengajukan pinjaman KUR Bank BNI ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.